Pada masa kini kita dapat melihat banyak tanda-tanda zaman seperti penghormatan terhadap martabat pribadi manusia, kepedulian kepada alam, dan perlindungan terhadap anak dan perempuan. Melalui ensiklik Tutti Fratelli, semua adalah saudara, Bapa Suci berharap tanda-tanda zaman itu semakin masuk ke dalam kesadaran kita. Kita semua dipanggil untuk mengambil tindakan yang sepadan. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan harian Jumat 21 Oktober, Pekan Biasa ke-29. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Mari kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkau mengutus Yesus Kristus Putramu menjadi sumber kekuatan kami. Semoga melalui Putramu kami Kau bebaskan dari segala kejahatan dan dosa yang menjauhkan kami dari belas kasih-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 12 ayat 54 sampai 59. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada orang banyak, "Apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata, akan datang hujan." Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, hari ini akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau takkan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabdanya hari ini, Yesus mengingatkan kita, hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Kita mudah menyimpulkan tanda-tanda alam yang terjadi di sekitar kita dan menafsirkan apa yang akan terjadi. Misalnya, ketika awan gelap bergerak, kita pasti akan menyimpulkan akan turun hujan. Yesus juga mengharapkan agar kita pun mudah mengambil kesimpulan bahwa Yesus adalah Mesias bila kita menyaksikan ajaran dan perbuatannya yang melebihi para nabi yang hebat. Bahkan ada yang mengatakan bahwa belum pernah terjadi kecuali yang dibuat oleh Yesus. Namun mengapa mereka tidak dapat melihat siapa sebenarnya Tuhan Yesus itu? Banyak orang menyaksikan secara langsung dengan mata kepala mereka sendiri mujizat dan tanda-tanda yang mengherankan yang membuktikan kekuasaannya sebagai Mesias.
namun mereka tidak berani mengakui Yesus sebagai Mesias. Mengapa hal ini terjadi? Karena mereka takut kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang dapat menyingkirkan mereka berdasarkan hukum agama mereka. Orang yang hidup dalam ketakutan tidak dapat mengembangkan kepercayaan kepada Yesus meskipun mereka melihat apa yang sesungguhnya terjadi. Saudari-saudaraku yang terkasih, pada masa kini kita dapat melihat banyak tanda-tanda zaman seperti penghormatan terhadap martabat pribadi manusia, kepedulian kepada alam, dan perlindungan terhadap anak dan perempuan. Melalui ensiklik Tutti Fratelli, semua adalah saudara, Bapa Suci berharap tanda-tanda zaman itu semakin masuk ke dalam kesadaran kita. Kita semua dipanggil untuk mengambil tindakan yang sepadan dengan panggilan kita, sebagaimana dikatakan oleh Santo Paulus. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Kita dapat mengambil tindakan yang sepadan dengan panggilan hidup kita ketika kita hidup dalam kasih yang saling membantu dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai, satu tubuh dan satu roh. Artinya, kita dapat hidup sesuai panggilan kita apabila kita hidup dalam kerendahan hati, kelembutan, dan saling menunjukkan kasih dalam hidup kita. Dengan demikian, kita tidak hanya melihat Yesus sebagai Mesias, tetapi sekaligus menjadi saksi atas kemesiasan Yesus melalui cara hidup kita yang penuh kasih itu. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua dipanggil untuk mewujudkan kasih Tuhan dalam diri kita, lewat perbuatan kita, lewat kesaksian kita, lewat kepedulian kita kepada sesama kita, kepada mereka yang sungguh membutuhkan bantuan kita semua. Sungai mengalir tiada henti-hentinya, memberi hidup di sekitarnya. Tuhan melimpahkan rahmat-Nya bagi yang percaya kepadanya. Bunga-bunga tiada akan mekar mewangi jika tanpa disegarkan air. Hidup akan menjadi hampa jika tanpa cinta kasih Tuhan. Ya Tuhan Allah, limpahkan kasih sayang-Mu bagaikan air sungai abadi, agar segarlah hidup kami, tiada akan layu selamanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.